Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Basirul Muzayana dari Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam. Di sini saya menjelaskan tentang konsep dasar statistika. Pengertian ilmu statistik. Di sini ada statistik dan statistika. Statistik ialah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistika ialah ilmu yang mengolah data-data yang berbentuk angka. Pengertian ilmu statistik oleh Budiyowono bahwa fungsi-fungsi statistik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. 2. Statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. 3. Statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. 4. Statistik dapat memperluas pengalaman individual. Pengertian ilmu statistik yang dikhususkan dalam ranah penelitian seperti yang dinyatakan oleh Agus Irianto. 1. Membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. 2. Membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. 3. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya dengan objek yang diteliti. Kemudian rangkaian kerja proses statistik. Ada 4 langkah utama dalam proses kerja statistik. 1. Mengumpulkan data. Tahap ini melibatkan penentuan data dan jumlah sampel yang akan diambil. Penting untuk memastikan data yang dikumpulkan bebas dari kesalahan. 2. Menyajikan data. Setelah data terkumpul, data tersebut disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, atau diagram. Ini dilakukan berdasarkan parameter atau karakteristik tertentu yang relevan. 3. Menganalisis data dengan metode tertentu. Pada tahap ini, data yang ada diolah menggunakan metode dan formula yang tepat. Analisis ini dibagi menjadi 2 kategori. 1. Analisis data parametrik. Digunakan jika formula yang dipakai memerlukan asumsi-asumsi tertentu, seperti data yang berdistribusi normal. Yang kedua, analisis data non-parametrik. Digunakan jika formula yang dipakai tidak memerlukan asumsi-asumsi tertentu. Adapun rangkaian kerja yang keempat ialah menginterpretasikan hasil analisis. Hasil dari analisis data diterjemah ke dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang lain. Tujuannya adalah agar informasi yang didapat bisa digunakan untuk membuat kesimpulan atau keputusan. Selanjutnya ialah macam-macam statistik. Secara umum, statistik dapat dikategorikan berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang pertama ialah statistik berdasarkan cara pengolahan data. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjabarkan, dan menyajikan data tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan atau fakta dari data yang dikumpulkan. Contohnya, jika Anda ingin tahu rata-rata, median, modus, atau standar deviasi dari sekelompok data, Anda menggunakan statistik deskriptif. Contoh pertanyaan, sebanyak 65% siswa memiliki nilai rata-rata hasil belajar matematika berada di atas KKM pada semester ganjil. Adalah contoh dari statistik deskriptif karena hanya menggambarkan kondisi kelompok siswa tersebut tanpa menyimpulkan hal lain. Kemudian yang B ialah statistika inferensial. Berbeda dengan statistik deskriptif, statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar berdasarkan data yang diambil dari sampel. Tujuannya adalah untuk menggeneralisasi karakteristik atau ciri-ciri dari populasi tersebut. Contoh pertanyaan. Penerapan metode pembelajaran A diasumsikan lebih dari 85% siswa merasa antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, dan hasil belajar siswa yang lain 10% mendapat nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal KKM semester. Adalah contoh dari statistik inferensial karena kesimpulan tersebut tidak hanya berlaku untuk sampel yang diteliti, tapi diasumsikan berlaku juga untuk populasi yang luas.
Kemudian yang kedua ialah statistik berdasarkan bentuk parameternya. Statistik yang pertama ialah ada statistika parametrik. Statistik parametrik digunakan ketika data populasi mengikuti distribusi tertentu seperti distribusi Gauss atau normal. Teknik ini mengandalkan beberapa parameter seperti rata-rata dan standar deviasi dan masyarakat varian yang homogen. Kemudian ada statistika non-parametrik. Statistik non-parametrik digunakan ketika data populasi tidak mengikuti distribusi tertentu atau tidak memenuhi persyaratan seperti varian yang homogen. Teknik ini tidak bergantung pada parameter populasi. Kemudian macam-macam statistik yang ketiga adalah statistik univariat, bivariat, dan multivariat. A. Univariat, statistik yang dilakukan pada satu variabel atau ada lebih variabel tapi tidak saling berkaitan. Variabel penelitian dianalisis sendiri-sendiri tanpa dikaitkan dengan variabel lain. B. Bivariat, statistik yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel. Variabel bebas yang jumlahnya bisa lebih dari satu dan sebuah variabel terikat. C. Multivariat, statistik yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antar variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jumlah variabel terikat lebih dari satu, sedangkan jumlah variabel bebas bisa satu atau lebih. C. Pendekatan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah proses yang sistematis dan terstruktur. Ada beberapa karakteristik utama dari pendekatan ilmiah. 1. Karakteristik. Yang pertama ada sistematis. Penelitian harus direncanakan dan dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan pola dan kaidah yang benar. Prosesnya dimulai dari masalah yang sederhana hingga masalah yang lebih kompleks. Logis. Suatu penelitian dianggap benar jika dapat diterima oleh akal sehat dan didukung oleh fakta-fakta empiris. Empiris, penelitian pada umumnya berdasarkan pada pengalaman sehari-hari, yaitu fakta data yang ditemukan melalui observasi atau percobaan. Landasan empirik dibagi menjadi 3 hal utama. 1. Fakta empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dikelompokkan atau dibandingkan. 2. Fakta empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. 3. Fakta empirik tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebab akibat. Kemudian yang D ialah replikatif. Suatu penelitian yang dilakukan harus bisa diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten. Ini menjadi validitas dan keandalan penelitian. Adapun pendekatan penelitian ilmiah yang kedua ialah tahapan. Penelitian ilmiah dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur. 1. Mengidentifikasi masalah. Tahap awal adalah mengenali dan menentukan masalah yang akan diteliti. 2. Menyatakan permasalahan dan menyusun dalam kerangka pemikiran. Masalah yang telah diidentifikasi kemudian dirumuskan secara jelas dan disusun dalam kerangka konseptual. 3. Merumuskan hipotesis. Setelah kerangka pemikiran dibuat, peneliti merumuskan hipotesis, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Kemudian menguji hipotesis secara empirik. Hipotesis ini diuji dengan mengumpulkan data nyata melalui observasi atau eksperimen. Selanjutnya ialah menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian, peneliti menarik kesimpulan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. D. Peran statistik dalam penelitian ilmiah. Statistik memiliki peran krusial dalam setiap tahapan penelitian ilmiah, dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Adapun peran yang pertama ialah penyusunan model teoritis. Peneliti menggunakan statistik untuk mengkategorikan masalah-masalah yang ada dan merancang solusi penyelesaiannya. Yang kedua ialah perumusan hipotesis. Statistik berperan dalam merumuskan hipotesis yang didasarkan pada data atau teori yang sudah ada, yang menjadi bagian dari model matematika penelitian. Yang ketiga ialah pengumpulan data dan pengujian instrumen penelitian. Statistik membantu menentukan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, serta bagaimana data dikategorikan. Statistik juga digunakan untuk menguji validitas
keabsahan dan reliabilitas keandalan instrumen penelitian. Kemudian yang keempat ialah pengujian hipotesis dalam penarikan kesimpulan. Rumusan hipotesis yang dibuat diuji secara statistik untuk menentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Penerimaan atau penolakan hipotesis ini sangat mempengaruhi kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan secara lebih luas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.